Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Fadlur Rahman Muhammad. Saya dari kelas 3D Desain kelas A. Nah, untuk video kali ini saya bakalan mengerjakan tugas dari yang diberikan oleh mentor, yaitu soal navigasi di Autodesk Maya dan juga tools-tools atau UI yang ada di Autodesk Maya. Nah, untuk pertama saya bakalan menjelaskan soal bagaimana navigasi yang ada di Autodesk Maya secara sederhana. Nah, jadi hampir semua navigasi yang ada di Autodesk Maya itu menggunakan tombol Alt yang ada di keyboard. Nah, di kita perbedaannya itu ada di klik kanan, klik kiri, dan rollbar yang ditekan. Nah, untuk Alt dengan klik kiri itu bakalan bisa kita lakukan navigasi seperti ini, memutar dan melihat perspektif lain dari objek yang kita buat nanti. Nah, untuk klik kanan itu bisa kita lakukan untuk zoom in dan zoom out tuh. Dan untuk rollbar yang ada di mouse, ketika kita roll seperti ini, itu bakalan bisa zoom in dan zoom out juga. Dan kalau kita tekan ini, itu bakalan bisa seperti ini, kita goyangkan ke kiri dan ke kanan, atas bawah, tapi dari perspektif yang tetap beda dengan ini. Ini kita tetap fokus pada objek yang ada di tengah. Nah, untuk selanjutnya saya bakalan menjelaskan soal tampilan-tampilan atau UI yang ada di Autodesk Maya. Ini yang saya gunakan 2020. Tapi ya kurang lebih lah dengan versi-versi yang lain. Saya lihat juga 2017 juga hampir sama. Nah, di sini ada set menu. Di sini ada beberapa pilihan: modeling, ring, animation, FX, dan rendering. Nah, ini kita bisa pilih umpamanya kita mau fokus untuk membuat animasinya. Nah, menu-menu yang bakalan ada di sini tuh berganti. Itu bakalan menu-menu yang atau tools-tools yang bakalan kita perluin untuk membuat sebuah animasi. Nah, begitu juga modeling, tools-toolsnya juga berubah, pilihan-pilihan menunya juga berubah. Tapi kalau menu-menu di sini tuh nggak berubah karena dia menu-menu yang kayak file, edit, dan lain-lain itu menu-menu umum. Nah, untuk selanjutnya di sini ada juga pilihan atau window yang ada di sini itu adalah sebenarnya sebagai shortcut menu-menu yang ada di sini. Nah, ini bakalan mempermudah kita, mungkin ini bakalan kita banyak gunain. Nah, ini mempermudah kita umpamanya kita ada di menu animation. Nah, untuk mencari tools untuk modeling itu nggak ada di sini, tapi dengan pakai window yang ini, shortcut yang ini tuh bakalan tetap ada beberapa menu yang ada di modeling seperti itu. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk balik ke modeling lagi, ke animation lagi umpamanya saat pengerjaan. Nah, untuk bagian di sini ada beberapa bagian. Nah, ini sebenarnya berfungsi untuk select dari objek-objek yang ada. Nah, saya berikan contoh. Untuk yang pertama, kita buat objek kotak di sini sama kurs lingkaran. Nah, kita zoom supaya lebih jelas. Nah, ini kan terselect semua. Pokoknya kita mau untuk ambil bidangnya saja. Nah, kita bisa matikan untuk bagian ini dan cuma nyalakan ini. Jadi kita select semua. Ya, yang terselect cuma bagian yang ini yang bisa, dan lingkarannya tidak terselect. Nah, kalau umpamanya lingkarannya saja, ya kita drag begini, ya lingkarannya saja yang bisa kita selectkan. Gitu sih. Untuk ini sebenarnya untuk kemudahan pilih objeknya aja ketika mau digerakin, dipindahin, dan lain-lain, dibesarin. Nah, untuk bagian yang ini
ini berpengaruh untuk ketika kita geser objeknya. Nah ya contohnya yang ini, yang pertama nih yang ada kayak kotak-kotak ini, ketika kita pindahin objeknya seperti ini bakalan fokus ke bagian kotak-kotak ini dan tidak bakalan berpindah. Contohnya seperti ini seperti ini tetap di kotak-kotak yang ada. Nah beda nih kalau kita matiin bagian ini, itu bakalan pindah ke mana saja sesuai dengan apa yang dimana kita gerakin mouse-nya, seperti itu aja sih. Terus untuk bagian menu di sini kita lihat dulu kali ya, bagian lingkaran ini kurvasnya. Nah untuk bagian di sini ini untuk select yang tadi yang kotak. Nah untuk yang tools yang ini gunakan lasso untuk selectnya gitu. Itu aja sih bedanya antara ini dua. Nah untuk bagian yang ini sih yang berpengaruh nanti untuk mungkin kita gunain banyak di sini. Nah contohnya untuk tools yang ini shortcutnya bisa pakai huruf W. Jadi kita pencet huruf W, boleh pakai langsung ke sini shortcutnya. Nah ini fungsinya untuk mindahin objeknya yang tadi. Nah seperti itu, ke atas dan ke bawah juga bisa. Nah untuk yang ini rotate, kita mau putar objeknya, dimensi objeknya itu pakai yang ini. Lalu ada R, ini bisa kita, yang tadi ini rotate, kita bisa pakai shortcut E untuk rotate. Dari W tadi kita klik E, itu bakalan pindah ke rotate yang ini, pindahin lingkarnya. Terus untuk yang ini kita bisa pakai shortcut R untuk ini berfungsi untuk mengubah ukuran bendanya. Pokoknya contoh kita tarik di sini, itu bakalan memanjang ini ke atas, memanjang ke atas. Ini dimensinya seperti ini. Ini untuk besarin objeknya aja sih, seperti itu. Nah terakhir mungkin dari sini aja. Ini kan ada beberapa, kita bisa di bagian sini tuh kita bisa atur perspektif yang mau kita lihat. Contohnya yang ini, sekarang kita pakai yang ini sih, yang dari tadi kita pakai yang ini kita atur perspektifnya di mana aja, seperti ini. Nah untuk bisa melihat dari di sini ada pilihan 4 perspektif seperti ini. Kita bisa lihat dari beberapa perspektif. Ini dari sini juga. Nah kalau bagian di sini ya 2 seperti itu. Ya mungkin itu aja sih untuk yang bisa saya jelaskan soal navigasi dan UI yang ada di Autodesk Maya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.